Ku gitu dilenyapkan oleh urapan, dan ku gitu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapan, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima
Raja segala Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Raja segala Raja, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Raja segala Raja. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini tanggal 19 Juli kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online yang ada di jemaat atau gereja GSKI, baik yang di Nginden, baik yang di Manyar maupun di Sukomanunggal dan Citraland dan cabang-cabang yang lain. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kami kepercayaan untuk tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Bersuaralah buat kami Tuhan. Kami membutuhkan suara Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Sembuhkan kami, kuatkan kami, bangkitkan kami. Karena kami sadar tanpa firman Tuhan kami tidak berdaya. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Bersuaralah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya di rumah masing-masing, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat GSKI Nginden, Manyar, Sukomanunggal, dan Citraland, dan cabang-cabang yang lain. Saya bersyukur pada Tuhan boleh diberi kepercayaan kembali untuk berbagi isi hati Tuhan. Ya, saya berterima kasih buat Pastor Aswin dengan semua jajaran diaken yang ada di jemaat ini. Sebuah kepercayaan buat saya. Nah, percayalah seperti yang sering saya katakan, saya tidak mau datang dengan hati bahwa saya merasa paling pintar, paling tahu, paling rohani, sama sekali enggak. Sebagai seorang pelayan Tuhan berbagi, menguatkan saudara. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada yang tertegur, ya bersukacitalah. Sebab yang saya tahu, Bapak kita Bapak yang baik. Bapak yang baik selalu tegur anak-anaknya, rebuke anak-anaknya. Supaya kita tetap terarah kepada jalan-jalannya. Nah, izinkan hari ini saya ingin berbagi sebuah prinsip penting dalam kehidupan. Bapak Ibu percaya atau tidak, di tengah kondisi yang sekarang sedang terjadi, pandemik yang sekarang sedang terjadi, ya saya percaya begini, banyak orang sekarang mengalami kebingungan. Sekarang bukan lagi isu pada krisis kesehatan kan, karena sudah mengimbasnya kepada krisis ekonomi. Bahkan ada yang sekarang sudah mengalami krisis keuangan. Ada beberapa dari Bapak Ibu, saya nggak tahu saudara semua yang mungkin sekarang tabungan sudah mulai dipakai, kita bingung dengan apa yang akan terjadi di depan. Tapi percayalah, yang saya tahu hanya satu, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya katakan begini, jangan pandang bahwa saya pendeta, sok kuat ini Bapak. Enggak, semua kita mengalami proses yang sama dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengembalikan kita pada prinsip, mari kita hidup harus berjalan mengandalkan satu kekuatan yang tak terbatas. Namanya kekuatan Roh Kudus sendiri. Ya, nah Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah pribadi. Katakan pribadi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ya, dia pribadi. Ya, dia disebut dengan kata ini Parakletos. Ya, my helper, our helper. Ya, penolong saya, penolong kita semua. Karena memang dia pribadi. Salah satu pribadi dari Tritunggal, ya. Jadi dia sama dengan Bapa, dia sama dengan Yesus. Nah, saya percaya begini Bapak Ibu semua, inilah kekuatan yang akan membuat kita tetap bergerak, tetap maju di tengah semua hal yang sekarang membuat orang mundur ke belakang. Yang saya tahu cuma satu, pengharapan tidak pernah membuat kita terlempar ke belakang. Ya, percayalah, pengharapan itu selalu bergerak di depan, bergerak ke depan, tidak mungkin terlempar ke belakang. Nah, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semua ayat-ayat yang ada di Kisah Rasul pasal yang pertama. Ya, kalau saya boleh berkata, arsitek dari gereja di jemaat mula-mula adalah Roh Kudus sendiri, Holy Spirit. Ya, bahkan kalau saya boleh berkata, ini Bapak Ibu semua, kitab Kisah Rasul itu sampai hari ini belum selesai. Ya, karena Roh Kudus masih terus bergerak, memakai hamba-hambanya, para rasul, para nabi,
para gembala, para penginjil, para guru yang sampai hari ini. Maksud saya begini, bukan kemudian Pak Rubin kok kitab Kisah Rasul maksudnya belum selesai. Secara rohani saya berkata, ini terus sedang berjalan ya, karena ini memang eranya Roh Kudus. Nah, waktu Yesus kemudian mau naik ke surga, kita tahu kan, kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama tentunya, ya Bapak Ibu kalau lihat sekali lagi kalau saya katakan bahwa kitab Kisah Rasul, maksudnya begini, perjalanan kerasulan gereja sampai hari ini masih berjalan. Ya, memang kitab Kisah Rasul sekali lagi sudah selesai sekian puluh pasal, tapi perjalanan Roh Kudus bersama dengan kita, ya hamba-hambanya masih tetap bergerak sampai hari ini kan. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, waktu itu murid-murid punya konsep begini. Mereka berharap Yesus saat itu juga kemudian mendirikan pemerintahan secara fisik. Ya, dia kemudian take over Rome Empire, kemudian dia berkuasa jadi raja. Padahal konsep kerajaannya dia bukan begitu. Bukan konsep kerajaan yang otoriter lah, yang kemudian fisikal pakai senjata fisik, bukan itu. Ya, konsep kerajaannya dia adalah manifestasi karakternya yang betul-betul dialami dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya ingin coba akan sodorkan beberapa hal. Saya teringat satu hamba Tuhan senior yang sudah pass away, saya hormati, dia punya ministry, beliau punya ministry, namanya Billy Graham, Reverend Billy Graham. Ya, kita tahu dia adalah seorang penginjil, meninggal di usia lebih dari 90 tahun, tapi konsistensi pelayanannya sangat luar biasa. Bahkan orang ini sangat simpel hidupnya. Dia tinggal di kawasan yang sederhana, cara hidupnya juga sederhana, tapi impact-nya begitu luar biasa. Satu kali dia menulis buku, ya judulnya adalah Serangan Badai. Itu buku ditulis sekian puluh tahun yang lalu, tapi apa yang dia tulis karena ilham dari Roh Tuhan. Bayangkan ya, hari-hari ini banyak sedang dikenapi. Nah, salah satunya dia bertanya begini, sebuah pertanyaan yang memukul saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, kalau Roh Kudus sekarang ini ditarik dari gereja, maka dia berkata, 95% gereja tetap berjalan seperti biasa. Tidak rasa apa-apa. Why? Kenapa? Mengapa? Ya karena begini, manajemen bagus, kemudian begini, profesionalnya para pelayan, kemudian apalagi dana ada, kemudian apalagi fasilitas oke, ya kan? Nah, pertanyaannya waktu dia berkata begitu, iya, saya terpukul, saya berkata, saya membangun kehidupan pelayanan di atas dasar apa? Ya, sebab kalau kita tidak dituntun oleh Roh Tuhan, ya kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tidak punya kuasa. Kata kuasa yang Yesus pakai di situ, itu menggunakan kata, saya yakin yang suka belajar teologi pasti tahu, menggunakan kata dunamos. Ya, sebab ada kata lain namanya exousia yang ada di Yohanes pasal pertama. Tapi dia pakai kata dunamos. Dunamos itu apa? Ada daya ledak yang hebat. Dari kata itu kita tahu muncul kata dynamite, ya, ledakan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan itu ada di dalam kita, bayangkan. Wow. Nah, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua. Kenapa penting hidup dipimpin oleh Roh Tuhan? Ya, Roma pasal 8 kalau kita lihat sebentar di ayat yang ke-14. Saya yakin tim media pasti akan tampilkan di screen. Tapi let's see, Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-14 dari Alkitab kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh baca ayat-ayat ini. Nah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Wow, kita anak Allah loh bayangkan. Ya, tapi mau dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin seenak-enaknya sendiri, dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bayangkan, kita sekarang ada di masa yang tidak gampang kita jalani. Nah, Bapak Ibu dari ayat-ayat ini, saya akan coba tarik beberapa prinsip penting ini. Ya,
Nah, yang pertama ternyata memang di dalam roh Tuhan kita itu akan mengalami kemerdekaan yang betul-betul merdeka, bayangkan. Ya, jadi begini, lawan dari kemerdekaan adalah perbudakan. Ada seorang penulis psikologi, dia berkata begini, orang dalam masa stres kalau tidak menemukan the meaning of life, makna kehidupan, maka orang itu akan gampang hancur, putus asa. Bahkan bisa mengarah ke bunuh diri karena depresi. Karena tidak mengalami apa itu makna kehidupan. Nah, saya tahu ini pandemik ini sebuah kejadian yang aneh menurut saya. Ya, sebab bukan hanya terjadi di Indonesia kan kita tahu, tapi seluruh dunia. Dan semua orang belum punya pengalaman untuk menangani ini. Bayangkan, sesuatu yang kita hadapi, yang dimana kita belum punya pengalaman, itu tidak gampang loh Bapak Ibu semua. Tapi percayalah, ada kekuatan yang begitu luar biasa. Yaitu begini, bahwa roh Tuhan itu yang pertama membuat kita punya kemerdekaan. Ya, ada kekuatan yang luar biasa. Nah, kemerdekaan itu apa sih sebetulnya? Kemerdekaan itu bukan begini, ini hak saya. Apa yang saya mau saya harus kerjakan kan? Tidak ada. Kemerdekaan itu adalah kekuatan untuk kita bisa melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Ya, nah yang saya tahu, orang kalau tertib melakukan kewajibannya, itu tanda orang itu dewasa. Nah, kalau orang dewasa, ya tandanya dia akan kuat menghadapi semua hal dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak, mari kita berpikir, Pak Rubin, kenapa penting kita merdeka? Kita kalau baca kitab Roma, background dari kitab Roma itu tidak gampang. Jemaat Roma adalah jemaat yang waktu itu menghadapi aniaya yang tidak gampang. Ya, apalagi waktu ada satu kaisar, menurut saya ini orang ini sakit jiwa, namanya Kaisar Nero. Itu jemaat dianiaya dengan cara yang luar biasa, bayangkan. Mereka kalau ngaku misalnya ditanya, siapa kuriosmu? Makanya kata kurios itu kan penguasa. Itu dari kata itu muncul kata kaisar sebetulnya. Ya, Tuhan adalah kurios, penguasa tunggal. Jadi kalau mereka berkata Yesus, mereka diseret, bayangkan. Untuk kemudian dikasih makan singa-singa liar. Ya, coba mereka kadang digantung di suluh untuk kemudian dijadikan penerangan buat pertandingan-pertandingan mereka kan. Orang Romawi kan suka bikin acara di gelanggang pertandingan. Nah, itu salah satunya penerangannya adalah orang-orang Kristen yang disulut, bayangkan. Coba kekejaman yang begitu luar biasa. Tapi yang terjadi begini, orang Kristen tidak ada ketakutan sama sekali. Mereka berjalan bersukacita, mereka tertawa, mereka bahagia. Kekuatan dari mana itu? Itu kekuatan dari roh Tuhan. Ya, mereka punya kemerdekaan yang luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, jemaat Roma itu bukan didirikan oleh orang-orang hebat. Ya, misalnya jemaat Roma bukan didirikan oleh Paulus kah, oleh Petrus kah? Jemaat Roma didirikan orang-orang biasa. Ya, salah satu yang saya belajar adalah ada dua orang kan, yaitu Rufus dan Alexander. Itu siapa mereka? Ya, itu mereka orang-orang yang salah satu pendiri jemaat Roma. Mereka adalah anak-anak dari Simon Kirene yang memikul salibnya Yesus. Nah, saya percaya begini, kalau kita ada di dalam roh Allah, kita akan punya kemerdekaan. Kita tidak akan diperbudak lagi. Saya tahu sekali lagi ini kondisi tidak gampang. Ya, udah kondisi di luar kemudian susah, tapi kemudian orang mengalami tekanan dari dalam. Apa tidak berbahaya itu? Nah, saya tahu sekali lagi, keadaan di luar, ekonomi, keuangan, kondisi tidak gampang. Tapi saya dorong Bapak Ibu, oke, kalau yang di luar menekan, yang di dalam jangan mau ditekan Bapak Ibu. Supaya kita tetap kuat menghadapi semua hal dalam kehidupan ya. Nah, percayalah begini, ada kemerdekaan. Makanya kalau kita kembali ke kitab Kejadian, pasal 2, kalau nggak salah ada di ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, Tuhan Allah membuat manusia dari tanah liat. Dan kemudian ini dia, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata hidup di situ memakai kata zoe kan. Hidup yang sesuai dengan kualitasnya Allah. Makanya betul Bapak Ibu, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kehidupan, ada kemerdekaan. Ya, saya sungguh-sungguh dorong Bapak Ibu hari ini, yuk jangan mau diperbudak oleh ketakutan, jangan mau diperbudak oleh situasi apapun. Ya, bolehlah. Sekarang kalau orang berkata kondisi nggak ada yang bisa menolong, itu kondisi. Tapi begini, jangan hopeless. Ya, boleh kondisinya sepertinya kayaknya nggak ada pertolongan ya dari luar. Tapi percayalah begini, jangan kita putus asa.
Sebab ada kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kembali lagi Bapak Ibu, saya misalnya kasih contoh. Saya dalam anugerah Tuhan sempat beberapa saat ya pergi ke Jepang. Ya udah cukup lama Bapak Ibu ya. Waktu itu ada beberapa anak yang ajakin saya ke sana. Bapak Ibu kalau saya lihat di Jepang, kita tahu lah ya. Jepang itu terkenal dengan misalnya teknologinya, transportasinya bagus. Ada satu kereta yang terkenal kan di Jepang. Kereta itu cepat sekali, namanya Shinkansen. Ya, kecepatannya 340 km per jam. Bayangkan. Ya, tapi terakhir saya dengar China bikin lebih cepat dari itu. Ya, wah, cepatnya luar biasa. Coba bayangkan, sampai menit saja, menit bahkan kadang detiknya itu bisa tepat dihitung. Ya, nah pertanyaan saya, kenapa kereta bisa cepat? Kenapa kemudian pesawat waktu take off bisa cepat, waktu dia terbang bisa cepat? Karena memang betul, leluasa. Ada begini, kereta ada di relnya. Sementara pesawat kan ada di udara, leluasa, tidak ada hambatan apapun. Jadi kalau hidup tidak ada hambatan, ya hambatan apa yang membuat kita kemudian gampang dikalahkan? Perbudakan dalam kehidupan. Ya, saya nggak tahu ada dari Bapak Ibu yang sekarang lagi terperbudak keakuan kah? Lagi diperbudak oleh apa saja dalam kehidupan? Yuk, mari kita kembali kepada prinsip ini. Roh Tuhan membuat kita merdeka dalam kehidupan. Ya, jadilah orang yang begini, kemerdekaan sekali kekuatan untuk melakukan kewajiban kita. Di tengah situasi seperti sekarang ini pun, kita jangan khawatir. Kita tetap akan punya hati yang bisa memberi, kita akan tetap punya hati yang sungguh-sungguh bisa bersukacita, sebab ada kemerdekaan di dalam kita. Yang kedua, Bapak Ibu semua, wow, bahwa kalau orang hidup dipimpin oleh Roh Allah, yang tadi Roma 8 katakan, dipimpin ya, bukan memimpin diri sendiri, tapi dipimpin oleh Roh Allah dalam ketaatan yang kuat. Yang kedua adalah begini, orang itu akan hidup dan gampang sekali untuk mempraktekkan kebenaran. Ya, kalau saya bilang gampang itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Tuhan. Ya, makanya Alkitab berkata begini, kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Bapak Ibu begini, bahwa kebenaran waktu dipraktekkan, itu ada kekuatan yang tidak bisa mengalahkan kita, percayalah. What is the truth? Apa itu kebenaran sebetulnya? Ya, truth is ability to live in God lifestyle. Ya, kebenaran itu adalah kemampuan kita hidup untuk kita punya cara hidup seperti Tuhan hidup. Ya, ada gaya hidupnya Tuhan. Nah, gaya hidupnya Tuhan apa sebetulnya? Gaya hidupnya Tuhan adalah kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan ini, muncul istilah ini, hikmat, wisdom, Sophia. Ya, kata hikmat berasal dari kata dasar namanya Sophia kan. Apa itu Sophia sebetulnya? Hikmat adalah sistem dasar pola pikir kita yang kuat dalam kehidupan. Nah, hikmat itu kalau saya boleh berkata begini Bapak Ibu, orang punya hikmat itu akan begini, menyatakan kebenaran dengan cara yang kreatif, tapi tidak berbuat dosa. Ya, jadi hikmat itu membuat kita bisa menyatakan kebenaran dengan cara yang kreatif, tapi tidak berbuat dosa. Saya masih ingat ada buku aneh sih, buku itu aneh. Ya, itu perjalanannya para martir di abad modern. Judulnya agak unik, yaitu buku Dusta Putih. Ya dusta nggak boleh. Ini istilah penulisnya saja, biasa ya Bapak Ibu ya. Penulis biasanya suka bikin judul provokatif kan, supaya orang penasaran untuk membaca. Ya, saya sebetulnya pengen nulis buku misalnya, judulnya apa? Keliaran yang kudus misalnya. Ya itu kan provokatif, keliaran tapi kudus. Iya, daripada jaim tapi najis misalnya ya. Nah, saya lagi punya pemikiran begitu, bikin judul begitu tuh provokatif saja supaya orang penasaran membaca. Nah, buku judulnya Dusta Putih itu berisi tentang perjalanan para martir, ya orang-orang misi. Nah, salah satunya kejadian yang terjadi di Rumania. Sekitar mungkin sekian puluh tahun yang lalu, zaman mereka masih ada di polanya komunis. Nah, wah kita kan tahu ya, orang ditekan kalau ngaku Yesus itu Tuhan, pasti bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Ya, nah Bapak Ibu begini, ada satu hamba Tuhan, saya masih ingat namanya Richard Wurmbrand. Ya, jadi kemudian apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini pelayanan di bawah tanah kan, nggak terang-terangan. Bukan takut, karena memang ya sistemnya waktu itu masih komunis, jadi dia punya hikmat juga untuk kemudian menginjil orang ya, one by one begitu ya. Nah, pemuridannya one on one begitu kan. Tapi kemudian satu kali mereka sekian puluh orang ngumpul
di satu tempat. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada yang tahu. Jadi tentara komunis datang, gerbek tempat mereka. Pas mereka digerbek, mereka lagi Holy Communion. Lagi perjamuan kudus. Bagi roti dan anggur. Mereka lagi bagi, makan bersama begitu. Nah waktu digerbek, wah langsung tentara marah. Ada apa ini? Lagi ibadah ya, lagi kebaktian ya kalian. Nah Richard Wurmbrand agak kaget. Kok tiba-tiba kok ada yang tahu ini tentara muncul. Tapi kemudian dia dengan tenang, dengan kekuatan roh Tuhan. Ya kan? Kemudian tentara desak. Sebab begini, kalau dia ngomong iya, nah dia begini, dia kasihan buat orang-orang yang ada. Resikonya mereka kena juga. Sebetulnya dia yang mau nanggung resiko itu. Kalau dia berkata iya, wah langsung ditangkap. Tapi ini yang dia katakan. Dia dengan senyum dia berkata begini, iya. Dia ngomong iya kan. Dia berkata begini, kami ini lagi bagi warisan. Karena kakak sulung kami meninggal. Wah, saya waktu baca itu, iya kan. Perjamuan kudus itu kan mengingat pengorbanan Yesus. Yesus kan kakak sulung kita kan. Dia yang sulung kan, kita semua saudaranya. Jadi kami lagi bagi warisan. Sebab kakak sulung kami mati. Ya itu beberapa jemaat memang menangis. Tapi menangis bukan dibuat-buat ya. Karena memang waktu lagi perjamuan kudus mengingat. Bayangkan. Makanya Bapak Ibu kalau ibadah bisa bebas seperti jemaat GSKI yang ada di Nginden, Manyar, kemudian di Citraland, di Sukomanunggal, dan cabang yang lain bersyukur loh. Walaupun sekarang kita ini masih belum ibadah secara seperti biasa kan. Tapi artinya begini, coba bayangkan. Mereka menghargai, nyanyi saja pelan-pelan. Makanya saya kalau lihat orang ya nyanyi tidak segenap hati, pelayanan tidak segenap hati. Ya, saya sampai bercanda apa perlu dianiaya dulu. Untuk kemudian sungguh-sungguh. Kan sebetulnya ya tidak perlu kan Bapak Ibu ya. Tapi betul Bapak Ibu. Jadi kemudian waktu tentara ini mendengar, mereka kemudian terenyuh. Ya, senjata yang sudah ditodongkan, mereka turunkan lagi. Oh maaf ya kami mengganggu. Silakan lanjutkan untuk mengingat kakak sulung kalian gitu ya. Saya membaca itu saya berkata, coba apa itu namanya? Hikmat. Hikmat itu ini menyatakan kebenaran dengan cara kreatif. Tapi tidak berbuat dosa. Makanya hikmat itu adalah pola pikir yang kuat. Nah itu hanya bisa didapat waktu kita hidup dalam kebenaran. Saya bernubuat hari ini Bapak Ibu. Untuk para pengusaha yang sekarang ini mungkin usaha saudara lagi berat sekarang ini. Percayalah ada hikmat dari Tuhan. Percayalah ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan. Hikmat itu akan membuat pola pikir kita jadi kuat. Karena begini, roh Tuhan bekerja. Saya percaya begini. Si hal yang rohani itu pasti akan termanifestasi pada hal yang jasmani Bapak Ibu. Yakinlah bahwa apa yang terjadi di alam jasmani itu akibat dari apa yang terjadi di alam rohani. Dan itu terjadinya karena pikiran dan hati kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Percayalah. Makanya kalau kita baca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di screen juga pasti akan ditampilkan. Alkitab berkata begini, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 ya. Saya tadi sebutkan salah ayat 18. Alkitab berkata, dan kalau ia datang, Parakletos, ya, pribadi penolong, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Wow, bahkan di ayat lain berkata begini, dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran. Seluruh kebenaran. Banyak orang sukanya begini. Suka kebenaran yang hanya enak-enak buat dirinya. Tapi yang gak enak, dia tidak mau. Enggak. Tuhan akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Yang membuat kita kemudian akan kuat dalam semua kehidupan. Nah yang saya tahu begini Bapak Ibu. Orang benar waktu dia berdoa. Dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 berkata. Doanya pasti penuh kuasa. Yang setuju katakan amin. Kata benar memakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu apa? Posisi yang benar dan adil di hadapan Tuhan. Ya, bahkan Mazmur 5 ayat yang ke-13. Bapak Ibu baca ini buat ayat profetik buat kita. Tuhan berkata begini, sebab Tuhan yang memberkati orang benar. Dia memagari dengan anugerah seperti perisai. Percayalah, orang benar tak akan pernah ditinggalkan Tuhan. My question hari ini, masihkah kita hidup dalam seluruh kebenaran? Kebenaran yang dipraktekkan itu akan membuat kita punya hikmat yang tak tertandingi. Hikmat dunia sekarang berantakan. Coba, semua sistem yang ada sekarang tidak bikin solusi. Tapi dalam Tuhan
kita punya jalan keluar. Percayalah Bapak Ibu ya. Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya sekali lagi dorong yuk jemaat GSKI yang ada di Ninginden, di Manyar, di Sukomanunggal maupun di Citraland dan cabang yang lain. Hiduplah bergaul erat dengan Roh Tuhan. Dia pribadi yang dahsyat. Ya, punya awareness, kesadaran bahwa 24 jam dia bersama kita. Saya bukan tipikal orang yang suka freak, yang aneh-aneh, ya kan? Ya, kadang-kala orang ngukur hadirat Tuhan, Roh Kudus dari cahaya, dari bergetar. Bukan itu isunya. Bergetar bolehlah, terang boleh. Tapi pertanyaan punya kesadaran nggak bahwa 24 jam dia selalu bersama kita. Saya tutup dengan yang ketiga. Orang yang bergaul dengan erat dengan Roh Tuhan, pasti dia akan bergerak untuk menjadi marturios atau martir. Ya, nah tadi dikatakan bahwa ini, jikalau kamu menerima kuasa, ya maka kamu akan menjadi apa? Saksiku. Ayat 8 dari Kisah Rasul pasal yang pertama, yaitu kamu akan jadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Wow, ya ayat-ayat ini digenapi Bapak Ibu. Luar biasa kan? Saya punya teman, wow, sampai saya berkata begini, bercanda saja. Yesus kan dulu pelayanannya kebanyakan ada di Palestina kan? Ya, dia di Galilea, Yudea, ke Samaria, ya Yesus ke luar negeri, mungkin saya kalau nggak salah, cuma sekali saja, yaitu ke Mesir waktu masih kecil. Karena memang didesak oleh keadaan waktu itu, ya memang sudah dinubuatkan juga oleh firman Tuhan. Saya bercanda sama teman saya, yang pergi kemana-mana, bahkan perjalanannya dia, wow, mungkin bisa melebihi banyak direktur, karena terbang terus. Saya berkata, kamu pelayanannya seperti dalam tanda petik ya, melebihi Yesus waktu ada di bumi. Saya bercanda saja sama dia ya. Ya, kemudian kalau kita melihat di ayat 8 memang betul orang menerima kuasa akan menjadi saksi di mana-mana, bayangkan. Nah, kata marturios itu, dari kata itu kita tahu kata martir kan adalah begini, orang yang tidak hidup lagi buat dirinya. Ya, orang yang kemudian begini, tidak hidup lagi buat dirinya tapi jadi berkat buat yang lain. Saya sekarang dorong buat Bapak Ibu semua, jemaat yang ada di GSKI, Nginden, Sukomanunggal, Manyar maupun Citraland. Ini waktunya bergerak Bapak Ibu. Ini waktunya bergerak. Saya tahu begini, kondisi sudah ada di masa-masa akhir ini. Ya, saya tahu bahwa akhir zaman sudah ada bersama hidup kita sekarang ini. Artinya tak lama lagi dia pasti akan datang. Yuk bergeraklah untuk jadi berkat Bapak Ibu. Nah, saya seringkali bertanya begini, butuh kuasa mana ya? Dipukul orang mengampuni atau dipukul orang membalas? Ya, pertanyaan saya, butuh kuasa mana? Dipukul orang mengampuni atau dipukul orang membalas? Saya tahu Bapak Ibu tahu jawabannya. Untuk mengampuni butuh kuasa. Nah, kalau kita berkata Pak Rubin, saya waktu bergerak ya menjadi berkat seringkali dikecewakan. Seringkali ada tantangan aniaya. Oke, Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu kuasa. Yuk saya dorong gereja ini untuk bergerak jadi jawaban buat kota, buat bangsa di mana kita tinggal. Sesederhana apapun yang kita kerjakan kan. Bahkan saya harus berkata begini, gereja yang tidak kembali lagi ke The Great Commission Amanat Agung. Itu bukan gereja. Gereja yang tidak menjangkau yang terhilang. Itu justru gereja itu terhilang. Saya percaya sekali lagi. Mari kita terus bergerak. Sebab gini ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Murid, kata murid itu adalah pola hidup seperti dia. Ya, dia sedang mendorong kita bukan untuk menjadikan orang beragama Kristen. Enggak. Tapi menjadi murid. Nah kata itu Bapak Ibu, amanat agung itu dimulai dari satu kata dan kemudian ditutup dengan satu kata hebat. Jadi perintah amanat agung ada di tengah-tengah. Tapi dimulai dari kata ini. Segala kuasa yang ada di bumi, di sorga ada dalam tanganku. Wow. Ada dunamos, ada kekuatan hebat. Segala kuasa itu, kekuatan yang tak terkalahkan ada di tangannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kemudian ditutup dengan kata ini. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Ada kuasa yang tak terbatas dalam hidup kita. Ada kekuatan yang tak terbatas. Dan percayalah begini, dalam tugas pelayanan kita, dalam kita jadi berkat di masa seperti ini, Tuhan menyertai kita. Immanuel itu, God with us.
Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya dorong Bapak Ibu, yuk bergaul erat dengan Roh Tuhan. Apalagi saya tahu gereja ini punya akar untuk penyembahan. Itu benar-benar adalah gereja yang suka menyembah. Walaupun sekali lagi saya tidak mau kirim penyembahan hanya soal tradisi, tapi sebuah cara hidup untuk kita dekat dengan Dia. Ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan di ibadah online hari ini. Berharap nanti kita akan berjumpa lagi secara fisik. Ya, terus kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari ambil waktu berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Yes. Sandere kete karapala papa papa. Hikarapata kasyekete karapa. Hamba berdoa buat jemaat GSKI yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland dan di cabang yang lain. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada kita. Mari percayalah ini. Terimalah kekuatan yang baru dari Roh Tuhan. Yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mari jadikan Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus sungguh-sungguh bergerak secara leluasa. Karena Dia yang memerdekakan kita. Dia yang kemudian akan membuat kita sungguh-sungguh punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang akan membuat kita berjalan dalam hikmat yang kuat. Bahkan kita akan menjadi berkat, menjadi saksinya. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal yang ke-12. Bahwa Yesus mengalahkan setan. Ya, atau orang-orang kudus mengalahkan kekuatan gelap. Dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian. Itu yang disebut dengan martir. Orang yang tidak hidup lagi buat dirinya. Saya percaya ada kekuatan yang baru. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan umat-Mu. Berkati umat-Mu. Sembuhkan kami mau tetap hidup bergaul intim dengan-Mu. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku.
terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sungguh rencanamu pasti yang terbaik bagiku. Tiada satu pun yang gagal di hidupku. Ada damai sejahtera